unreliable narator di buku ini tuh sukses bikin gue percaya, tapi kemudian kepercayaan gue diputar balikan yang berakibat gue jadi terbengong-bengong. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas satu novel yang sakit jiwa lah pokoknya. Judulnya itu adalah The Good Samaritan, ditulis oleh John Marsh. Ini yang versi terjemahan bahasa Indonesia diterbitin sama Alex Media. Seperti biasa ya, gue akan kasih tahu dulu blurb atau sinopsis singkat supaya kamu kebayang ini tuh ceritanya tentang apa, baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. The Good Samaritan bercerita tentang tokoh utamanya, Laura, yang jadi sukarelawan di sebuah layanan telepon bernama End of the Line. Ini tuh semacam layanan telepon untuk pencegahan bunuh diri. Jadi orang-orang bisa nelpon dan mengutarakan keluh kesah mereka. Nanti sukarelawan di sana akan mendengarkan dan ngajak ngobrol, sebisa mungkin mengalihkan perhatian si penelpon dari pikiran untuk bunuh diri. Tapi yang dilakukan Laura justru sebaliknya. Dia mencari orang-orang yang sudah sangat putus asa dan membujuk mereka untuk mengakhiri hidup. Gila kan? Di bab berikutnya akan ada POV atau sudut pandang dari tokoh lain bernama Ryan, yang mana istrinya itu adalah salah satu korbannya Laura. Ryan bertekad untuk balas dendam. Sanggupkah Ryan melaksanakan misinya tersebut? Dan bagaimana pula Laura menghadapi tindakan balas dendamnya Ryan? Kamu bisa baca cerita lengkapnya di buku ini. Itu tadi blurbnya, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Buku ini dibuka dengan aksi Laura yang sedang membujuk korbannya untuk bunuh diri lewat telepon. Adegan pembuka yang tepat menurut gue karena berhasil bikin gue jadi penasaran ada apa sesungguhnya dengan Laura. Kenapa dia ngebujukin orang-orang untuk mati? Apa niatnya? Apa yang melatar belakangi tindakannya tersebut? Apakah dia punya dendam? Setelah adegan pembuka tersebut, di bab berikutnya kita akan diajak untuk mengenal tokoh Laura ini secara lebih dalam. Diceritakan lewat narasi yang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandangnya Laura. Sejujurnya di bab ini gue sempet ngerasa bosen ya, karena isinya tuh dialog-dialog monotonnya Laura yang menjelaskan tentang kehidupannya, tempat dia tinggal, kondisi tempat dia kerja, hubungannya dengan suaminya, dan sebagainya. Tapi cerita makin menarik ketika mulai flashback ke masa lalunya Laura. Kisah masa lalunya dia tuh nggak kalah gila, dan gue bisa paham kenapa Laura bisa jadi kayak gitu sekarang. Lalu setelah itu ada plot twist yang gue nggak nyangka dan bikin ceritanya jadi makin seru. Di bab berikutnya kita akan disodorkan oleh narasi dari POV-nya Ryan. Kita dikasih lihat bagaimana kehidupan Ryan setelah menerima kenyataan bahwa istrinya yang sedang hamil memilih untuk bunuh diri. Kayaknya bagian ini tuh mau ngasih lihat ke pembaca mengenai dampak tindakan bunuh diri terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Di sini kita dikasih lihat betapa kacaunya jalan pikiran serta perasaan Ryan sebagai pihak yang ditinggal mati. Masuk ke bagian 2, ini tuh menurut gue adalah bagian yang isinya aksi kucing-kucingan antara Laura dan juga Ryan. Ini adalah bagian yang menegangkan dan ada banyak kejutan-kejutan kecil yang akan mengungkapkan siapa Laura sesungguhnya. Unreliable narator di buku ini tuh sukses bikin gue percaya, tapi kemudian kepercayaan gue diputar balikan yang berakibat gue jadi terbengong-bengong. Masuk ke bagian 3, kalau ini menurut gue lebih ke penyelesaian ya. Nanti akan ada narasi panjang lebar dari salah satu tokoh di sini. Jadi saran gue jangan iseng ngebalik-balik ke halaman-halaman akhir karena nanti bakal kena spoiler. Sementara untuk endingnya sendiri menurut gue cukup realistis ya, make sense. Bukan ending yang too good to be true alias terlalu sempurna buat jadi kenyataan, ya realistis lah. Kalau ngebahas tentang karakter, tokoh utama kita si Laura di sini tuh sempat bikin gue bingung ya di bagian-bagian awal karena terasa kontradiktif. Kalau dia seneng ngehasut orang lain untuk bunuh diri, tapi kenapa di sisi lain dia punya keterikatan sama anaknya? Maksud gue kenapa dia punya sesuatu yang pengen dia pertahankan di dunia ini? Karena kan bisa dibilang dalam tanda kutip hobinya itu tuh sangat berbahaya ya, sangat beresiko. Sewaktu-waktu dia bisa ketangkep polisi atau malah ada yang balas dendam.
dendam. Tapi di sisi lain dia bilang gak bisa hidup tanpa anak-anaknya. Untungnya semakin kesini gue semakin bisa melihat siapa Laura sesungguhnya, bagaimana kondisinya yang sebenarnya. Jadi gue bisa paham gitu mengenai kontradiksi-kontradiksi yang gue rasakan di bagian awal. Dan itu semakin memperkuat karakter tokoh utama kita di sini, yaitu Laura. Sementara untuk tokoh-tokoh lain yang ada di dalam buku ini nggak kalah sakit jiwa sih. Novel ini isinya adalah orang-orang yang ngerasa pahit sama kehidupan, yang pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Cuma gue sedikit mengeluhkan mengenai beberapa kebetulan yang terjadi dalam ceritanya. Ya namanya juga cerita fiksi ya, kalau nggak ada kebetulan nanti nggak tamat-tamat ceritanya. Meskipun demikian gue cuma bisa kasih rating 4,5 dari 5 bintang buat The Good Samaritan. Ini direkomendasikan buat kamu yang suka baca novel psychological thriller dengan konsep unreliable narrator, alias narasinya tuh tidak bisa dipercaya. Seperti novel yang gue bahas di video yang ini dan juga yang ini, di situ gue membahas novel psychological thriller dengan konsep unreliable narrator. Kita ketemu di video yang ini dan yang ini ya. See ya!